Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada anggota grup Facebook Raja Galbay yang nge-DM ke saya. Dia ini kebingungan dan ketakutan setengah mati gitu ya. Jadi dia ini karyawan, masih bekerja di situ, sudah lama bekerjanya. Nah, ketika dia minjol itu dia pernah memasukkan BPJS tenaga kerjaannya ke pinjol tersebut ya. Entah untuk daftar atau entah untuk menaikkan limit gitu ya. Nah, lalu dia galbay ya, katanya baru 3 bulan galbay dan dia itu ditagih oleh DC dan dia ini mendapatkan penagihan yang membuat dia ini panik setengah mati karena pinjol ini akan melakukan sesuatu pada BPJS TKU-nya. Nah, karena dia sudah menjadi karyawan yang lama, otomatis saldo di BPJS TKU itu ya banyak juga gitu ya, bisa puluhan juta gitu. Nah, dia panik. Dia bertanya kepada saya, "Gimana ini, Bang?" Nah, di sini akan saya berikan solusi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu penagihannya. Nah, ini dia ya. Kita scroll dulu, langsung kita baca. Anda kira dengan Anda diam seperti ini, masalah akan selesai dengan sendirinya. Anda pernah sekolah nggak? Bisa nggak masalah kelar dengan sendirinya? Bayar hutang kau itu. Ingat bos, kami di sini punya data lengkap Anda. Anda menjaminkan KTP, SIM, slip gaji, dan BPJS. BPJS yang Anda gunakan untuk menaikkan limit itu ada di kami. Kami bisa akses BPJS Anda untuk memblokir BPJS Anda. Kami bisa meminta pihak BPJS untuk stop memberikan fasilitas BPJS Anda. Kami bisa mengambil semua saldo BPJS Anda. Jika dalam waktu 2 hari tidak dibayarkan hutangnya, maka akan kami lakukan write off data BPJS Anda. Segera bayarkan semua hutang Anda dan balas pesan ini untuk meminta nomor virtual account-nya. Kalau DC itu bisa ngambil semua saldo BPJS Anda yang puluhan juta itu, ngapain masih nagih? Ya, ambil aja semua. Atau ambil sesuai dengan hutang Anda. Nah, ini nggak tahu nih dari pinjol apa nih gitu. Oke, nah jadi sekarang di tahun 2024 ancamannya bukan sebar data lagi, bukan kondar lagi, bukan visit lagi gitu. Tapi DC ini menganalisa ketakutan kita. DC ini sepertinya menemukan ketakutan baru gitu ya. Mereka tahu bahwa di BPJS TKU itu ada saldonya gitu kan. Semakin lama Anda bekerja semakin besar saldonya. Nah, di tahun 2024 ini kita wajib waspada atas penagihan-penagihan seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama ya. Di sini kami di sini punya data lengkap Anda. Anda menjaminkan KTP, SIM, slip gaji, BPJS. Nah, Anda itu tidak menjaminkan apapun kepada pinjol ya. KTP, SIM, slip gaji, BPJS itu bukan jaminannya Anda ya. Akan saya bawa Anda ke Google. Apa sih itu jaminan? Nah, ini ya. Saya sudah mengetikkan arti menjaminkan. Di sini dari kemenku.go.id. Jaminan didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Jadi Anda harus memberikan sesuatu kepada pemberi pinjaman, kepada pinjol tersebut. Contoh, kalau di bank, sertifikat tanah atau rumah, BPKB mobil, kalau di leasing BPKB motor atau BPKB mobil juga gitu. Itu yang diberikan sebagai jaminan ya. Foto KTP, foto SIM, slip gaji, foto BPJS itu Anda tidak memberikan. Anda hanya memfoto saja. Beda pastinya ya, memfoto dengan memberikan. Ya, foto KTP, foto SIM, foto slip gaji, foto BPJS, lalu upload. Nah, itu bukan jaminan, itu foto ya, di mana KTP Anda juga masih ada di Anda. Betul kan ya? Oke, selanjutnya BPJS yang Anda gunakan untuk menaikkan limit itu ada di kami. Salah ya. Kok ada di Anda? Ya ada di saya. Karena nasabah ini tidak mengirimkan, tidak menyerahkan kartu BPJS-nya. Oke, selanjutnya kami bisa akses BPJS Anda untuk memblokir BPJS Anda. Tidak bisa. Ya, jangankan orang lain memblokir BPJS Anda. Anda sendiri memblokir BPJS itu sulit setengah mati. Ya. Nah, mari kita buktikan.
tadi DC tersebut bilang akan memblokir atau menonaktifkan BPJS tersebut gitu ya, biar hilang saldonya gitu ya. Nah, saya di sini di Google sudah mencari cara menghapus BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Langsung yang keluar login dengan ID serta password ya. DC itu tahu dari mana login Anda ya, ID Anda, password Anda di BPJS itu. Tidak ada yang tahu kecuali Anda sendiri. Lalu banyak di sini ya. Kita buka Detik Finance. Nah, di sini ada 2 cara menonaktifkan atau memblokir BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, koordinasi dengan perusahaan Anda bekerja gitu ya. Peserta harus berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan. DC pinjol nelpon HRD Anda ya diludahin. Mau menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan salah satu karyawannya secara asal tidak bisa, ya diludahin ya DC-nya. Andanya saja masih kerja di perusahaan itu ya. Jadi nggak bisa ya. Karena memblokir BPJS itu Anda harus berkoordinasi dengan perusahaan. Oke, selanjutnya datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, DC pinjol ini kan cuman berani di WA doang sebenarnya. Boro-boro dia itu ikat tali sepatu terus ke kantor BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Petantang petenteng ya, bilang ke satpam, "Saya mau menonaktifkan 100 BPJS nasabah ini karena menunggak." Ya dijenggung, ditempeleng pasti. Ya, datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan itu harus Andanya sendiri ya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Oke ya, kita lanjut. Tadi apa yang kedua? Kami bisa meminta pihak BPJS untuk stop memberikan fasilitas BPJS Anda. Ini sama seperti ini ya, menonaktifkan BPJS. Tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa. Oke, selanjutnya kami bisa mengambil semua saldo BPJS Anda. Nah, langsung kita ke Google lagi. Di sini saya sudah googling, bisakah pencairan BPJS Ketenagakerjaan diwakilkan gitu ya, diwakilkan. Kasusnya di sini diwakilkan oleh DC pinjol. Gitu ya, dia bilang kami bisa mengambil semua saldo BPJS Anda. Nah, di sini pengambilan saldo BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa diwakilkan kecuali peserta atau karyawan meninggal dunia. Ya. Jadi selama Anda masih hidup, ya nggak bisa muka DC itu menggantikan muka Anda ke kantor BPJS untuk ambil saldo Anda. Di sini ada lagi, mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Ya, jadi sudah jelas ini ya, tiga ancaman ini ya akan memblokir, akan stop fasilitas, mengambil semua saldo. Ini hoax. Tidak benar, ngarang, hanya ancaman saja gitu kan ya, ancaman baru ya 2024. Tapi sudah saya counter duluan ya, jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi bagi Anda yang galbay, kalau misalkan ada penagihan yang membingungkan seperti ini, membingungkan dan menakutkan seperti ini, Anda cari dulu di Google ya. Bener nggak sih DC ini bisa mengambil semua saldo BPJS Anda gitu kan? Ya ternyata tidak benar, karena tidak boleh diwakilkan ya, tidak boleh diwakilkan, haram hukumnya diwakilkan itu. Ya, lalu bisa nggak sih pinjol itu memblokir BPJS? Tidak bisa, ya. Memblokir BPJS itu harus persetujuan dari kantor, lalu Anda ke kantor BPJS-nya juga, gitu. Oke. Nah di sini dia bilang segera bayarkan semua hutang Anda dan balas pesan ini untuk meminta nomor virtual account-nya. Kalau DC itu bisa ngambil semua saldo BPJS Anda yang puluhan juta itu, ngapain masih nagih? Ya, ambil aja semua. Atau ambil sesuai dengan hutang Anda. Gitu ya. Katanya bisa ngambil saldo. Nah, maka dari itu ini adalah penipuan. Ya, penagihan yang menipu. Yang hanya untuk menakut-nakuti Anda saja. Gitu. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.